Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Iis Rahmawati dengan NIM 721141919020 dari kelas Akuntansi B 2019. Di sini saya akan melanjutkan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen memasuki bab 11, yakni Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan. Apa yang disebut dengan pembuatan keputusan? Nah, subbabnya itu ada pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Gitu. Nah, pemecahan masalah terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik, serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi atau peristiwa yang berbahaya, dapat membahayakan perusahaan atau yang bermanfaat atau dapat memberi manfaat. Sedangkan pembuatan keputusan adalah tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Nah, sedangkan kita sudah mengetahui apa itu sistem informasi manajemen, itu merupakan sistem yang memberikan informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan guna menyelesaikan masalah bagi para penggunanya. Lalu ada fase pemecahan masalah. Ini ada 4 fase. Yang pertama ada analisis intelijen. Ini mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Ada analisis perancangan. Ini menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Lalu ada analisis pemilihan. Ini memilih tindakan tertentu dari beberapa yang tersedia. Lalu ada analisis pengakuan. Berfungsi memeriksa pilihan-pilihan yang ada. Lalu ada kerangka pikiran pemecahan masalah. Ini ada dua model. Yang pertama ada model sistem umum dan yang kedua ada model lingkungan. Model sistem umum ini sebagai suatu sistem yang mengidentifikasikan elemen-elemen penting yang harus serta aliran data, informasi, dan keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Lalu untuk model lingkungan ini penggunaannya direkomendasikan untuk memahami lingkungan perusahaan dan interaksi antara perusahaan dan masing-masing elemen dalam bentuk aliran sumber daya. Pentingnya cara pandang sistem. Yang pertama ini mencegah manajer agar tidak bingung karena kompleksitas struktur organisasi dan detail pekerjaan. Yang kedua, menekankan pentingnya memiliki tujuan yang baik. Yang ketiga, menekankan pentingnya semua bagian organisasi untuk bekerja sama. Yang keempat, mengangkat hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Dan yang kelima itu menempatkan nilai tinggi pada informasi yang didapat dari input yang hanya dapat dicapai melalui sistem perputaran tertutup. Lalu pendekatan sistem ini ada 3. Yang pertama ada upaya persiapan, upaya pendefinisian, dan upaya pemecahan. Membangun konsep. Elemen proses pemecahan masalah. Solusi masalah sistem adalah solusi yang membuat sistem tersebut memenuhi tujuannya dengan paling baik, seperti yang dicerminkan dalam standar kinerja sistem. Standar ini menggambarkan situasi yang diinginkan, apa yang harus dicapai sistem tersebut. Sebagai tambahan, manajer tersebut harus memiliki informasi yang menggambarkan keadaan saat ini, apa yang dicapai sistem tersebut sekarang ini. Jika dua keadaan ini berbeda, maka ada masalah yang menjadi penyebab dan harus dipecahkan. Tanggung jawab manajer adalah mengidentifikasi solusi alternatif yang selalu ada. Ini merupakan satu langkah dari proses penyelesaian masalah di mana komputer tidak terlalu banyak membantu. Setelah berbagai alternatif diidentifikasi, sistem informasi dapat digunakan untuk mengevaluasinya. Evaluasi ini harus mempertimbangkan batasan yang ada, yang dapat berasal baik dari internal maupun lingkungan perusahaan. Memilih solusi yang terbaik. Yang pertama itu ada analisis. Evaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. Yang kedua, penilaian. Ini merupakan proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Dan yang ketiga ini penawaran. Di sini terjadinya negosiasi antara beberapa manajer. Permasalahan versus gejala. Gejala adalah kondisi yang dihasilkan masalah, dengan masalah adalah penyebab dari keuntungan yang rendah. Struktur permasalahan. Ini ada 3. Yang pertama ada masalah terstruktur, terjadi karena terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Yang kedua ada masalah yang tidak terstruktur. Ini
merupakan masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Dan yang ketiga ada masalah semi terstruktur. Ini merupakan masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Jenis keputusan, ini ada dua juga, keputusan terprogram dan keputusan yang tidak terprogram. Keputusan terprogram ini bersifat repetitif dan rutin dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap baru setiap kali terjadi. Lalu ada keputusan yang tidak terprogram. Ini bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Tidak terdapat metode yang pasti untuk menangani masalah seperti ini, karena masalah tersebut belum pernah muncul sebelumnya dan ini merupakan masalah baru dan menjadi tantangan baru bagi perusahaan. Lalu ada sistem pendukung keputusan atau disingkat DSS. DSS tetap digunakan untuk mendeskripsikan sistem yang didesain untuk membantu manajer memecahkan masalah tertentu. DSS tidak pernah ditujukan untuk memecahkan masalah tanpa bantuan dari manajer. Dan ini merupakan gambar dari model DSS. Dan kalau tidak salah, ini DSS sudah masuk ke bab 1 dulu. Bisa dicek video bab 1 dulu itu. Itu ada penjelasan mengenai model DSS ini. Pemodelan matematika. Nah, di sini ada 4 jenis model pemodelan matematika. Yang pertama ada model fisik, yang merupakan gambaran 3 dimensi entitasnya, dibuat untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dipengaruhi oleh benda sesungguhnya. Yang kedua ada model naratif, ini menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Yang ketiga ada model grafis, ini menggambarkan entitasnya dengan abstraksi garis, simbol, atau bentuk. Lalu ada model matematis. Kebanyakan model matematika yang digunakan manajer bisnis sama kompleksnya dengan yang digunakan untuk menghitung EOI. Lalu ada penggunaan dari model ini. Yang pertama memberikan pengertian, memfasilitasi komunikasi, dan prediksi masa depan. Ada juga kelas model matematis. Ini ada model statis atau dinamis, ada model probabilitas atau deterministik, dan ada model optimasi atau suboptimasi. Ada juga simulasi. Nah, ini ada skenario. Ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang mempengaruhi simulasi. Ada variabel keputusan. Ini merupakan nilai input yang dimasukkan manajer untuk mengukur dampak pada entitas. Ada teknik simulasi. Manajer biasanya melakukan model optimasi hanya sekali. Model ini menghasilkan solusi yang terbaik menggunakan skenario tertentu dan variabel-variabel keputusan. Contoh dari pemodelan ini, yang pertama ada harga pokok, jumlah investasi pabrik yang dibutuhkan untuk menyediakan kapasitas untuk produksi produk, jumlah yang akan diinvestasikan dalam aktivitas pemasaran seperti iklan dan penjualan langsung, ada juga jumlah yang akan diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan. Ada input model. Layar input model untuk memasukkan data skenario untuk kuartal sebelumnya. Ini mengandung beberapa elemen berhubungan dengan perusahaan, kapasitas pabrik, jumlah unit yang diproduksi, nilai nominal bahan baku, dan seterusnya. Lalu ada layar input model untuk memasukkan data skenario untuk kuartal selanjutnya. Di sini, para eksekutif memberitahu berapa kuartal yang akan disimulasikan. Kemudian mereka memasukkan estimasi indeks ekonomi dan musiman, serta untuk harga dan pasaran kompetitor. Lalu ada output dari model itu, para eksekutif bisa mendapatkan output yang lebih detail dalam bentuk keterampilan di layar ataupun cetakan. Laporan operasional dan laporan berdekatan ditunjukkan dalam layar yang terpisah. Nah, ini ada kelebihan dan kelemahan pemodelan. Kelebihannya itu, yang pertama ada proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Yang kedua ada kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan dengan cara memberikan kemampuan untuk mengevaluasi dampak keputusan dalam waktu yang singkat.
Yang ketiga, model memberikan kemampuan prediksi pandangan ke masa depan yang tidak dapat dimiliki oleh metode penyedia informasi lain. Lalu, yang keempat, model tidak semahal uji coba. Lalu ada kelemahannya itu. Yang pertama, ada kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Lalu, kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Pemodelan matematika menggunakan lembar kerja elektronik. Kapasitas pemodelan statis ini merupakan model yang amat sederhana, di mana satu-satunya matematika yang digunakan adalah pengurangan pengeluaran sebenarnya dari pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan varian. Kapasitas pemodelan statis, model ini juga merupakan model yang sangat sederhana, dengan kas akhir dihitung dengan menambahkan kas di awal dan kas masuk, lalu mengurangi kas keluar. Lalu memainkan permainan bagaimana jika. Lembar kerja ini juga berguna untuk memainkan permainan bagaimana jika, di mana pemecah masalah memanipulasi satu atau lebih variabel untuk melihat dampak dari hasil simulasi. Antarmuka model lembar kerja. Antarmuka dapat dipersiapkan menggunakan bahasa pemrograman seperti Visual Basic dan kemungkinan besar membutuhkan keahlian seorang teknisi informasi. Kecerdasan buatan atau AI merupakan aplikasi komputer yang paling canggih karena aplikasi ini berusaha mencontoh cara pemikiran manusia. Sejarah AI ini, bibit AI pertama kali disebar hanya 2 tahun setelah General Electric menerapkan komputer yang pertama kali digunakan untuk penggunaan bisnis. Dan wilayah AI ini meliputi sistem pakar, jaringan saraf tujuan, algoritma genetik, dan agen cerdas. Daya tarik sistem pakar. Pertama, sistem pakar memberikan kesempatan untuk membuat keputusan yang melebihi kemampuan seorang manajer. Kedua, sistem pakar tersebut dapat menjelaskan alasannya hingga menuju ke suatu keputusan. Konfigurasi sistem pakar. Antarmuka pengguna, basis pengetahuan, mesin inferensi, dan mesin pengembangan. Ini merupakan cakupan dari konfigurasi sistem pakar. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau biasa disebut dengan GDSS. Konsep GDSS adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Bagaimana GDSS membantu pemecahan masalah? Asumsi yang mendasari GDSS adalah komunikasi yang lebih baik, memungkinkan dibuatnya keputusan yang lebih baik. Letak lingkungan GDSS ini antara lain ruang keputusan, jaringan keputusan wilayah lokal, sesi legislatif, dan konferensi yang dimediasi komputer. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.